Jangan pernah takut dengan ujian. Jangan pernah takut dengan masalah. Jangan pernah takut dengan resiko. Apapun dalam kehidupan ini, semua kita mengambil resiko masing-masing. Setiap sesuatu itu ada resikonya. Saudara berpegang dalam kebenaran, ada resikonya. Saudara menghindari nilai-nilai kebenaran, ada resikonya. Hidup itu resiko. Saudara nggak milih saja, itu resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, segenap DKM Masjid Al-Alim, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Biar malaikat rahmah makin mengepakkan sayapnya di salah satu taman sorga majelis ilmu, ada sebaiknya tempat duduknya majelis-majelis kita atur terlebih dahulu, karena masih banyak ibu yang di luar bisa masuk ke dalam, sementara yang bapak-bapak geser sebelah kiri sini. Bagaimana, setuju? Bapak-bapak tolong pindah ke sini, ibu-ibunya bisa masuk ke dalam. Bapak ibu saudara-saudara, Allah mengutus Nabi dan Rasul jumlahnya nggak kurang 124.000. Dari 124.000 cuma 25 yang wajib kita imani. Dari 25 yang wajib kita imani, 5 yang terpilih menjadi ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 yang mendapat gelar ulul azmi, hanya 1 yang jadi predikat rahmatan lil alamin. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad itu punya predikat rahmatan lil alamin? Saudara, lihatlah sejarah. Sejarah mencatat ketika Nabi diutus ke tengah-tengah umat, lalu umatnya menentang dan membantah dakwah Nabi, maka azab ketika itu turun secara kontan dan langsung. Nabi Yahya diutus menyampaikan agama, umatnya menolak, disambar dengan suara halilintar, modar. Sejarah mencatat. Nabi Nuh diutus menyampaikan risalah tauhid, umatnya menentang, disikat dengan banjir bandang. Betul atau tidak? Begitu umatnya menentang, azab turun kontan, langsung kes. Nabi Musa diutus menyampaikan risalah agama, umatnya menolak, sebagian ditenggelamkan di Laut Merah, sebagian lagi dikutuk jadi monyet. Bu, ibu tahu monyet? Ya, taunya jangan ngeliatin saya.
kunu kirodatan khasiin, dikutuk mereka jadi monyet. Tapi enggak begitu dengan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat, bagaimanapun menentangnya mereka terhadap dakwah Nabi, Allah enggak turunkan azab. Kenapa? Nabi Muhammad masih hidup di tengah-tengah umat. Inilah hujah, inilah dalil kenapa kita masyarakat Madura ini senang membacakan maulid. Ini dalilnya. Kenapa kita masyarakat Madura mentradisikan barzanji, simtud turor, maulid, diba? Karena kita meyakini sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu yu'azibahum wa anta fihim. Selama Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah umat, maka Allah enggak turunkan azab kepada mereka. Dengan pembacaan maulid, kita yakin Nabi hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah kelurahan kita, kecamatan kita, kabupaten kita, negara kita Indonesia jauh dari bencana dan mara bahaya. Nih dalilnya nih, wa makanallahu yu'azibahum wa anta fihim. Ayo lihat sejarah. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, orang-orang kafir Quraisy itu teramat sangat kurang ajar dalam menentang dakwah Nabi. Segala macam cara mereka lakukan, bukan cuma menghadang, bukan cuma merintang, tapi mereka juga ingin sekali mencelakai dan menghabisi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, begitu hikmahnya, contohnya sudah digambarkan oleh baginda Nabi, bahwa orang yang berjuang di atas nilai kebenaran. Selamat datang Pak Jijen, sini silakan. Ini hikmahnya nih, ini gambaran buat kita umat baginda Nabi. Beliau sudah mencontohkan kita yang berjalan di atas nilai kebenaran, kita yang berpejak pada nilai-nilai agama. Janganlah kita merasa hidup kita ini akan bergelar karpet merah, bertabur bunga kiri dan kanan. Oh enggak saudara, orang yang berpijak dalam kebenaran, orang yang menggenggam nilai-nilai agama, jalannya berliku. Banyak onak dan duri yang datang merintangi perjalanan dia. Nabi sudah mengajarkan, Nabi sudah mencontohkan. Maka berazamlah di dalam diri kita, sekali kita berpegang pada nilai-nilai kebenaran, jangankan korban tenaga, jangankan korban pikiran, jangankan korban harta, korban nyawa akan kita lakukan demi sebuah keyakinan berjalan di atas nilai kebenaran. Nabi mencontohkan. Kenapa Bu? Masih kurang nyaman duduknya, cari yang nyaman duduknya. Bapak Ibu, sekali lagi saya garis bawahi, apabila kita berjalan dan memegang dengan nilai-nilai keyakinan, jangan berharap hidup kita lurus, bergelar karpet merah, bertabur bunga kiri kanannya. Jalan kita akan berliku, banyak onak dan duri, pasti akan ada rintangan dan tantangan yang menghadang. Ayo lihat, saudara, Nabi diangkat jadi Rasul umurnya 40 tahun. Betul apa tidak? Dakwah yang dilakukan Nabi itu pertama sembunyi-sembunyi. Nih di Mekah nih.
dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. Dakwah Nabi 3 tahun di Mekah pada awalnya, pengikut nggak lebih, cuma 11 orang. Zaman sekarang, calon bupati mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye, yang milih cuma 11 orang. Bubar. Betul apa tidak? Bikin tim sukses, calon bupatinya nggak kepilih, timnya yang pada sukses. 3 tahun baginda Nabi berdakwah, menyampaikan nilai-nilai keyakinan, menyampaikan tauhid, mengajak manusia kepada jalan kebenaran. Turun perintah dari Allah, fasda bima tu'mar. Muhammad, sampaikan kebenaran Islam secara terbuka. Mulai sekarang nggak usah sembunyi-sembunyi. Ini periode Mekah nih. Islam itu harus disampaikan terbuka, jangan lagi kau sembunyi-sembunyi. Mulai dakwah Nabi itu menyampaikan Islam secara terbuka. Dikumpulkan kafir Quraisy tuh di antara Bukit Sofa dan Marwah. Di situ orang-orang Quraisy dikumpulkan, dedengkot Quraisy. Dedengkot tuh apa bahasa Maduranya dedengkot itu? Hah? Biangnya tuh apa bahasa Madura? Hah? Ya udah, pokoknya gitulah. Tokoh-tokohnya, nah, tokoh-tokoh Quraisy oleh baginda Nabi dikumpulkan. Di mana? Antara Bukit Sofa dan Marwah. Untuk pertama kali tuh Nabi pidato, tokoh-tokoh Quraisy kumpul semua. Abu Sofyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Setelah orang-orang Quraisy kumpul, Nabi pidato di hadapan mereka, menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Kata baginda Nabi, tuan-tuan, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Orang-orang Quraisy serentak mereka menjawab, percaya. Kenapa tuan-tuan percaya kepada saya? Anda Muhammad dari kecil nggak pernah dusta. Nabi bergelar Al-Amin, orang jujur dapat dipercaya, nggak pernah bohong. Sejarah pun mencatat itu. Sebelum Nabi jadi Rasul, sebelum menyampaikan ajaran agama Islam, orang-orang Mekah itu kalau menitipkan barang berharganya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kalau menitipkan barang berharganya kepada baginda Nabi. Nabi itu bergelar Al-Amin, orang yang jujur, nggak pernah dusta. Kami percaya Muhammad, kamu dari kecil nggak pernah bohong, itu sebabnya kami percaya. Nggak pernah bohong. Al-Amin dapat dipercaya. Ucapan sama perbuatannya sama. Oi, oi, oi. Al-Amin jujur, ucapan dengan perbuatan sama. Maka pantas kita umatnya ini menjadikan Nabi Muhammad itu pemimpin dari alam dunia sampai alam akhirat. Kenapa? Pemimpin harus begitu, ucapan dengan perbuatan sama. Maaf, sekarang ini kita susah cari pemimpin. Kenapa? Pemimpin yang ada ucapan dengan perbuatan sering berbeda. Oi,
Anda Muhammad dari kecil nggak pernah dusta, itu sebab kami percaya. Kata Nabi, baik. Kalau tuan-tuan percaya kepada saya, mulai saat ini saya serukan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, lindungi diri tuan-tuan dari siksa api neraka. Tinggalkan berhala, sembah Allah Tuhan yang esa, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Sekarang kita lihat efeknya, dampaknya. Saudara, nih, apabila kita yakin berpegang pada nilai kebenaran, rintangan, tantangan, hadangan, ujian pasti akan datang menimpa kita. Orang yang yakin, jangankan berkorban tenaga, jangankan berkorban harta, berkorban nyawa dia akan dilakukan. Kenapa? Keyakinan yang berbicara. Berbuat karena keyakinan akan melahirkan kebahagiaan batin. Kalau batin bahagia, penderitaan badan sudah tidak lagi terasa. Saya ulangi ini. Berbuat karena keyakinan akan melahirkan kebahagiaan batin. Kalau batin bahagia, penderitaan sudah tidak lagi terasa. Saudara, malam ini datang di Masjid Al-Amin ini karena keyakinan. Saya cuma ngetes, dengar apa enggak? Saudara, malam ini datang di Masjid Al-Alim ini karena sebuah keyakinan. Enggak mungkin kalau enggak karena keyakinan saudara bisa hadir di sini. Meninggalkan keluarga di rumah itu penderitaan loh. Meninggalkan kesenangan itu penderitaan loh. Betul apa tidak? Kita bicara manusiawi nih. Menggunakan waktu kita yang mestinya untuk istirahat tapi hadir di pengajian ini, itu penderitaan loh. Tapi lagi-lagi berbuat karena keyakinan akan melahirkan kebahagiaan batin. Kalau batin bahagia, penderitaan badan sudah nggak terasa. Saudara datang ke Masjid Al-Alim, duduk dempetan kayak begini, berdesak-desakan, ini penderitaan. Betul apa tidak? Tapi penderitaan kalah dengan sebuah keyakinan. Berbuat karena keyakinan melahirkan kebahagiaan batin. Kalau batin sudah bahagia, penderitaan badan sudah enggak lagi akan terasa. Lihatlah pejuang-pejuang kita. Mereka berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta, bahkan berkorban nyawa. Demi apa? Demi sebuah keyakinan. Pengorbanan menjadi sebuah kebahagiaan batin. Nah, ini penting nih. Iya, saya cuman ngelihat jam doang lah. Ini jam 9, betul. Ini pidato di Masjid Al-Alim sampai jam berapa? Mana pengurusnya ini? Pidato di sini sampai jam berapa? 11. Jam 11. Nah, nih kita umat Islam Sumeneb harus tahu ya. Gini, Islam tuh inti ajarannya menjaga keseimbangan. Nah, ini harus dipahami. Ajaran agama kita rahmatan lil alamin, Islam menjaga keseimbangan. Yang satu enggak ada lebih tinggi dari yang lain, enggak ada. Dua-duanya harus seimbang. Hablum minallah, hablum minannas. Harus seimbang. Itulah inti dari ajaran agama kita. Jangan yang satu lebih tinggi dari yang lain, enggak sempurna. Contoh. Orang kaya
disuruh membantu yang miskin. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Itu ajaran Islam. Tapi yang miskin disuruh bekerja lebih giat, ulet, tekun, berdiri di atas kaki sendiri. Itu ajaran Islam. Seimbang. Kau orang kaya, iya Pak, bantu yang miskin. Kau orang miskin, benar Pak, bekerja lebih giat, tekun, ulet, jujur, berdiri di atas kaki sendiri. Hidup jangan pernah menyandingkan kepada orang lain. Seimbang. Tuan rumah wajib menghormati tamu. Betul apa tidak? Itu ajaran Islam. Tapi di sisi lain Islam juga mengajarkan tamu harus tahu diri. Itu ajaran Islam. Kamu tuan rumah, iya Pak, wajib hormati tamu. Kamu tamu, iya Pak, harus tahu diri. Kalau besok jam kerja pidato nggak usah lama-lama. Tahu diri namanya. Seimbang. Jelas ini? Jelas? Saya teruskan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat sekarang dampaknya setelah Nabi perdana pidato menyampaikan kebenaran. Sejak saat itulah tahun keempat dan seterusnya di Mekah Nabi mengalami berbagai macam rintangan, dibuli, diteror, dihina, dicaci maki. Pernah kok satu hari Nabi jalan, ada orang kafir memberikan sambutan salam. Kelihatannya kalimatnya sama seperti salam, tapi maknanya berbeda. Nabi lagi jalan ketemu sama orang kafir. Orang kafir ini negur duluan. Apa kalimatnya? Assalamu alaika. Sekilas assalamu alaika. Sekilas, tapi berbeda kalimatnya. Yang diucapkan oleh orang kafir ini assalamu alaika. Saudara, samun itu artinya racun. Kalimat ini mengandung sumpah serapah, nyumpahin orang. Nih, samun nih. Sumpah serapah itu apa bahasa Maduranya tuh? Hah? Abesoan. 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 Sekilas kalimatnya mirip dengan assalamu alaika, salamu alaika, tapi sebenarnya maknanya beda. Ini orang kafir menghina Nabi, nyumpahin Nabi. Assalamu alaika, kira-kira bahasa Indonesianya beginilah, mampus kau Muhammad. Kira-kira begitulah. Samun tuh artinya racun, umpatan, kalimat-kalimat yang gak pantas dilontarkan, mengandung sumpah serapah, ngece. Ngece ya, ngece ya. Assalamu alaika, mampus kau Muhammad. Nabi tenang, gak terprovokasi, beliau santai. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Bahkan istrinya yang marah. Nah, itu kan biasanya begitu tuh. Suaminya mah santai, istrinya yang nyerocos. Biasa Pak begitu. Wajar kalau istri membela suami, uang belahan hidupnya. Betul apa tidak Bu? Istri mana yang mau suaminya dihina dan dicaci maki orang? Walaupun suaminya diam saja, tapi saya yakin istrinya yang maju duluan. Betul? Nabi istrinya kayak begitu tuh.
Mendengar suaminya dihina, marah istri beliau Ummul Mukminin. Nabi yang menenangkan, enggak usah marah, tenang saja kamu. Apa jawab istri Nabi? Bang, abang dikatain, abang dicaci maki. Biarkan saja. Kata istrinya, ya balaslah bang. Jangan diam saja, tuman kalau nggak dibalas. Tuman tuh apa tuman bro? Kalau abang diam saja nanti makin diinjak-injak, balas. Kata Nabi, sudah saya balas tadi. Orang kafir itu bilang, Assamu alaika, mampus kau Muhammad. Nah, Assamu alaika, Nabi menjawab, wa alaika, mampus kau Muhammad, kau juga. Sama aja. Hinaan, cacian, makian, sumpah serapah, bukan main. Yang kedua, Nabi mengalami penyiksaan. Oh, ini stepnya naik terus nih saudara. Dari mulai dihina sampai disiksa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Inilah resikonya memegang nilai-nilai kebenaran. Tapi yakinlah keutamaannya lebih banyak di situ. Saudara, pedang itu akan kelihatan indah dan tajam setelah ia mengalami berbagai macam tempaan. Yang tadinya boleh jadi cuma seonggok besi, tapi begitu dibakar, dipanasin, ditempa, dibakar lagi, dipanasin, maka dia terlihat seperti pedang yang indah dan tajam. Begitulah. Jangan pernah takut dengan ujian, jangan pernah takut dengan masalah, jangan pernah takut dengan resiko. Apapun dalam kehidupan ini, semua kita mengambil resiko masing-masing. Setiap sesuatu itu ada resikonya. Saudara berpegang dalam kebenaran, ada resikonya. Saudara menghindari nilai-nilai kebenaran, ada resikonya. Hidup itu resiko. Saudara nggak milih saja, itu resiko. Dan tiap resiko ada konsekuensinya. Saya ingat betul, saya punya teman di pinggiran kota Jakarta. Kalau hujan, tinggalnya di bantaran kali. Kalau hujan banjir, banjirnya nggak tanggung-tanggung, seatap rumah. Kalau saya ajak pengajian keluar kota menggunakan pesawat, alasannya nggak mau naik pesawat, takut jatuh, mati. Saya ajak yang dekat-dekat pakai kendaraan mobil, alasannya begitu juga, nggak mau takut tabrakan, mati. Saya ajak naik kereta api, jawabannya sama, nggak mau takut anjlok, mati. Rupanya takut dengan resiko mati. Apa yang terjadi? Satu hari Jakarta banjir besar. Rumahnya di pinggiran bantaran sungai, hanyut ke bawah banjir, akhirnya mati juga. Begitulah. Apa saja yang kita ambil pasti akan ada resikonya. Tiap resiko ada konsekuensinya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, saya kembali. Nabi itu naik tahapannya. Orang-orang kafir Quraisy Mekah ini sudah teramat sangat kurang ajarnya. Bukan lagi membuli tapi menyiksa. Sejarah mencatat, waktu di Mekah dakwahnya sudah nggak kondusif. Nabi pindah dakwah ke daerah Taif.
Di Taif itu dakwah Nabi bukan disambut tapi disambit. Nih penyiksaan nih. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaihi. Sayyidul mursalin, khatamun nabiyyin, penghulunya para nabi dan rasul, di kampungnya diboikot, dakwah pindah ke Taif. Di Taif dakwahnya disambitin, kakinya berdarah-darah. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaihi. Saudara bisa bayangkan secara psikologi, Mekah itu kampungnya Nabi. Oi. Mekah itu kelahirannya Nabi. Sumenep ini kelahiran sampean. Tapi sampean diboikot di kampung sendiri, bagaimana rasanya? Allahumma sholli wa sallim mubarik alaihi. Demi sebuah kebenaran, Nabi berangkat hijrah menyampaikan dakwah. Kemana? Ke daerah Taif. Di Taif Nabi diperlakukan dengan tidak manusiawi, dilempari, disambiti, berdarah kaki beliau yang mulia. Menghindar Nabi ke kebun anggur. Turun malaikat atas perintah Allah menyampaikan keinginan baginda Nabi. Malaikat Jibril atas perintah Allah turun. Muhammad, innallaha amaroni an uti'ak. Allah memerintahkan kepada saya, kata malaikat Jibril, untuk patuh apa komando kamu. Kalau tadi kamu disambitin sama orang-orang Taif, sekarang juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan kepada mereka biar mati semua. Apa jawab baginda Nabi? Jangan Jibril, jangan. Kamu disambitin, kakimu berdarah-darah. Biarkan. Ini resiko memperjuangkan kebenaran. Saya ini sedang berjuang Jibril. Berjuang itu jalannya panjang. Enggak mudah seperti membalikan telapak tangan. Ada proses. Kalau sekarang bapaknya kafir, siapa tahu besok anaknya dapat hidayah masuk Islam. Kalau anaknya kafir lagi bagaimana Muhammad? Cucunya. Susah Muhammad, susah. Susah bagaimana Jibril? Anak sih biasanya ngikutin bapak. Kalau bapak kalong, anak kampret. Kalau bapak nyolong, anak nyopet. Ma fil abna, bagaimana bapak begitulah anak. Enggak juga Jibril, enggak. Ya sudah terserah, kamu mau apa Muhammad? Saya mau mendoakan mereka yang tadi nyambitin saya. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaihi. Menyampaikan kebaikan tapi disambitin oleh orang-orang Taif. Berdarah kaki Nabi yang mulia, yang nyambitin malah didoakan, doanya bagus. Kira-kira kalau orang sini disambitin, yang nyambitin didoain apa tidak? Tempiling sekalian ya. Doanya sejarah mencatat, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah karena sesungguhnya mereka enggak tahu. Nih penyiksaan. Dari mulai penghinaan, penyiksaan sampai pembunuhan. Pembunuhan Nabi berapa kali mau dibunuh. Waktu perintah hijrah turun, kabar ini didengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka rapat dadakan. Di Mekah itu ada gedung serbaguna namanya Darun Nadwah. Tempat-tempat orang Quraisy itu melakukan rapat penting mengambil keputusan. Darun Nadwah. Kumpul. Kenapa mereka kumpul? Perintah hijrah turun. Sahabat sebagian sudah pada berangkat ke Madinah. Rapat orang Quraisy. Abu Jahal yang mimpin rapat. Saudara-saudara,
Ini Muhammad sama pengikutnya kita hina, kita caci, kita teror, kita bantai sudah. Tapi tiap hari rupanya pengikut Muhammad nih makin bertambah. Bahkan sekarang sebagian sahabatnya sudah pada mulai berangsur-angsur hijrah ke Madinah. Ini bertanda Islam akan besar di Madinah. Bagaimana cara kita mengatasinya? Dari belakang ada yang nyautin Abu Lahab. Kata Abu Lahab, gua bilang juga apa, Muhammad dari dulu bunuh aja. Kata Abu Jahal, soal ngebunuh sih gampang bro. Udah dengerin lah. Soal ngebunuh sih gampang, tapi Muhammad itu kan gak keluar dari batu, dia punya keluarga. Nanti kalau keluarganya nuntut balas, kita ini bagaimana? Kata Abu Lahab, gampang itu. Kita ini di Quraisy kan banyak suku, masing-masing suku punya preman, kumpulin premannya bareng-bareng bunuh Muhammad. Nanti kalau keluarganya nuntut balas, mereka akan berhadapan dengan semua suku yang ada di bangsa Quraisy ini. Kata Abu Jahal, bagus juga idenya Abu Lahab. Saudara-saudara peserta sidang, bagaimana? Setuju dengan idenya Abu Lahab? Mereka serentak menjawab, setuju. Baik, kapan kita bunuh Muhammad? Lagi-lagi Abu Lahab memberikan ide. Ya Allah, Abu Lahab nih silsilahnya paman baginda Nabi, tapi masuk rombongan terdepan yang merintangi kebenaran yang disampaikan oleh pamannya. Inilah gambaran kehidupan kita nih. Saudara, kalau ada yang merintangi kita datang dari luar, rada enak kita hadapinya. Tapi kalau yang merintangi kita dari dalam keluarga sendiri, ini rada repot nih. Betul apa tidak? Kalau ada yang menentang kita datangnya dari luar, enak, kita bisa berhadapan. Tapi kalau datangnya dari keluarga sendiri, ini repot nih. Contoh sudah ada pada diri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab pamannya menjadi rombongan paling depan merintangi dakwah Nabi. Kata Abu Lahab, udah nggak usah lama-lama, besok malam saja kita bunuh Muhammad, jangan diulur-ulur lagi. Kata Abu Jahal, oke, besok malam kita bunuh Muhammad, tapi malam ini yang ikut rapat jangan sampai membocorkan keputusan malam ini. Siapa yang membocorkan keputusan malam ini maka akan dikenakan sanksi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik, rapat selesai, silakan bubar. Selesailah rapat malam itu, pulanglah ke rumahnya masing-masing. Karena rapatnya sampai tengah malam, di rumah pada ditanyain sama istrinya, Pak, kok rapatnya sampai malam betul? Sampean rapat apa rapet? Rapat bu, besok malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad, tapi jangan bilang siapa-siapa ya bu ya. Iya pak, iya. Besok pagi istrinya belanja sayuran, ngobrol sama tetangganya, Jeng, nanti malam mau ada pembunuhan loh. Pembunuhan. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad, tapi jangan bilang siapa-siapa ya Jeng ya. Iya Mbak Yu, makasih. Ini tetangga ngomong lagi sama tetangga yang lain. Yang lain ngomong lagi sama yang lain. Begitu seterusnya. Dan hampir sesore itu sebagian besar penduduk Mekah sudah pada tahu kalau nanti malam akan terjadi pembunuhan. Tahu dari mana? Yaitu tadi, dari gerakan jangan bilang siapa-siapa. Hampir tengah malam masuk preman-preman mengepung rumah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah nih.
Malam itu di rumah cuma ada 3 orang. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Rumah dikepung. Preman-preman kafir Quraisy kompak bersatu mengepung rumah baginda Nabi. Nabi panggil Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, apakah kondisi kita aman? Belum aman ya Rasul. Rumah ini dikepung. Kalau memang begitu, Ali, saya ya Rasul. Kamu gantikan saya. Gantikan apa ya Rasul? Tidur di atas tempat tidur saya. Allahu Akbar. Bayangkan gantiin tidur saat malam rumah dikepung, itu taruhannya nyawa. Kan sama juga gantiin mati. Betul apa tidak? Gantiin mati. Kalau gantiin gubernur enak. Gantiin mati. Lihat lagi sejarah, sambil lalu saja, sambil jalan. Saudara, ketika peristiwa hijrah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, anak muda belasan tahun, lagi gagah-gagahnya, anak muda lagi energik. Tapi apa yang terjadi? Disuruh tidur di atas tempat tidur baginda Nabi. Sayyidina Ali enggak nolak. Walaupun beliau tahu resikonya mati, tapi enggak nolak. Inilah konsekuensi resiko dari sebuah kebenaran. Baik ya Rasul, saya akan tidur menggantikan Tuan. Tuan berangkatlah hijrah fi amanillah. Padahal kalau Sayyidina Ali mau nolak, pertama masih muda, pantes. Yang kedua gampang lesnya. Umpama, Ali, kamu gantiin saya ya, tidur di atas tempat tidur saya. Kalau Sayyidina Ali mau nolak, jawabannya gampang. Kenapa saya ya Rasul? Abu Bakar saja yang sudah tua tuh. Betul apa tidak? Inilah anak muda. Maka lihatlah, Nabi itu 4 sahabat utamanya mewakili semua generasi. Ini penting deh. Nabi keempat sahabatnya mewakili semua generasi. Sayyidina Abu Bakar adalah orang tua yang bijaksana, enggak egois, enggak menang sendiri, tapi mengayomi, mendorong dan menyayangi yang muda. Sayyidina Abu Bakar. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, singa padang pasir. Prinsipnya jelas dan tegas. Kalau soal kebenaran tidak ada tawar menawar oleh Umar bin Khattab. Prinsipnya soal kebenaran tegas dan jelas, tapi kasih sayangnya luar biasa. Umar bin Khattab dalam sholatnya begitu selesai salam sering meneteskan air mata. Begitu ditanya oleh orang, Tuan Khalifah, kenapa Tuan kalau selesai sholat selalu nangis meneteskan air mata? Jawab Umar bin Khattab, beliau mengingat masa jahiliyah dahulu, di mana ada tradisi orang tua yang melahirkan anak perempuan dikubur hidup-hidup. Nah tuh DKM anak-anak kita tolong diatur biar enggak teriak-teriak itu. Tegas dalam prinsip, tapi kasih sayang lembut luar biasa. Umar bin Khattab. Sayyidina Utsman bin Affan, cendekiawan, intelektual. Di samping itu
konglomerat, hartawan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mewakili generasi muda. Paslah perjuangan Nabi didukung oleh 4 orang ini. Begitu, yang namanya berjuang tuh harus ada yang mendukung 4 kalangan ini. Ada orang tua yang memberikan support. Ada yang tegas dalam kebenaran, tapi kasih sayang lembutnya luar biasa. Ada Utsman, intelektual tapi juga penyokong dana. Berjuang kalau nggak ada penyokong dana, encok pinggang Pak. Betul apa tidak? Tapi juga ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kembali kepada persoalan kita nih. Sekelumit saya sudah sampaikan tentang sejarah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, persoalannya buat kita Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Alim, kita bersyukur kepada Allah ditakdirkan lahir ke alam dunia jadi umat dan pengikut Nabi Muhammad. Inilah karunia yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Maaf, saya ajak lihat sejarah lagi. Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang Quraisy Mekah, mereka hidup sezaman dengan Nabi. Betul apa tidak? Mereka menyaksikan fisik dan badan baginda Nabi. Mereka melihat dan menyaksikan peperangan dahsyat, Badar, Uhud, Khandaq dan sebagainya. Mereka juga melihat turunnya mukjizat Al-Quranul Karim. Tahu Nabi, hidup sejaman dengan Nabi, menyaksikan peristiwa penting, menyaksikan mukjizat turun, tapi Allah enggak berikan mereka hidayah. Mereka mati dalam kondisi kafir. Bayangkan dengan kita malam ini, hidup kita jauh enggak sezaman dengan baginda Nabi. Betul apa tidak? Kita enggak pernah mengikuti peperangan, kita enggak pernah tahu fisik baginda Nabi, enggak pernah kita lihat secara langsung. Kita juga enggak tahu bagaimana turunnya mukjizat. Tapi Allah karuniakan kita, takdirkan kita lahir ke alam dunia beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Nabi kita rahmatan lil alamin, Nabi yang utama, rahmat buat seluruh alam. Kita nih oleh Allah sebagai umatnya juga diberikan keutamaan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih bihurmatin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya oleh Allah diberikan kemuliaan juga. Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga itu pintunya belum akan dibukakan sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dahulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah, sorga pintunya nggak akan dibuka sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih awal ke dalamnya. Nih, malam ini nih yang hadir nih, ada nggak 50 orang nih? Ada yang hadir 50 orang? 100 orang? 1000 orang lah.
campur yang goib di sawah-sawah tuh. Dari ratusan orang, saudara yakinlah bihurmatin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya nih nanti di akhirat dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu, kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo aminkan. Nah, saya pengen tutup begini. Kalau kita sudah Allah berikan keutamaan luar biasa karena jadi pengikut Nabi yang mulia, maka sesuai dengan kemampuan kita jalankan syariat agama ini dengan totalitas sepenuh jiwa. Syariat agama Islam yang disempurnakan oleh baginda Nabi bukan untuk membebani kehidupan kita. Nabi itu penutup dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, sampai Nabi Musa, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua beragama Islam. Nah, ini penting nih. Ajaran semua nabi tentang tauhid. Agama mereka Islam. Nabi Adam mengajarkan tauhid kepada keluarganya. La ilaha illallah. Tentu utusannya yang berbeda. Adam Nabiullah. Nabi Yahya juga begitu, mengajarkan tauhid kepada umatnya. La ilaha illallah. Yahya Nabiullah. Nabi Ibrahim tauhidnya sama, nabinya yang berbeda. Nabi Isa pun sama, mengajarkan la ilaha illallah. Isa Rasulullah. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah agama tauhid. Sambungannya saja yang berbeda sesuai Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah umat. Saudara, penutup para nabi dan rasul, penyempurna syariat Islam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya katakan sekali lagi, syariat Islam ini bukan memberatkan kehidupan kita. Justru syariat agama Islam ini mengangkat beban yang sudah memang ada di atas pundak kita. Syariat ini justru meringankan kehidupan kita. Tadi saya bilang totalitas dalam beribadah sepenuh jiwa, sesuai dengan batas kemampuan kita. Ini yang saya maksud nih. Syariat agama tidak memaksakan buat kita, tapi mengikuti kemampuan diri kita masing-masing. Ada satu kaidah misalnya taklilut takalif, menyedikitkan beban. Nah, ini penting nih, Bu. Taklilut takalif, menyedikitkan beban. Maksudnya bagaimana Ustadz? Saudara, kalau kemampuan kita mengerjakan ibadah berkurang, otomatis penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Ini otomatis. Ini artinya syariat Islam enggak maksakan. Justru syariat agama Islam sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Contoh, sholat itu hukum asalnya wajib berdiri. Betul apa tidak? Sholat wajib enggak berdiri? Wajib, itu hukum asal. Nah, kita lihat nih, taklilut takalif, menyedikitkan beban. Pak, saya kalau sholat berdirinya terlalu lama, dengkul saya gemeteran, Pak.
boleh nggak saya sholat sambil duduk? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Kemampuan berkurang, penekanannya ikut menurun. Syariat Islam tidak memaksakan, sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita masing-masing. Jelas ini? Jelas? Bohong kalau ada orang yang bilang syariat Islam cuma bikin berat hidup manusia. Bohong. Gurunya Google. Syariat Islam itu mempermudah kehidupan kita. Pak, saya sholat kalau duduknya terlalu lama, pantat saya ambeien Pak. Boleh nggak saya sholat sambil berbaring? Boleh, kemampuan berkurang, penekanannya ikut menurun. Pak, saya sholat kalau berbaringnya terlalu lama, pinggang saya encok Pak. Boleh nggak saya sholat pakai isyarat? Boleh apa tidak? Boleh, luar biasa. Wajib berdiri. Nggak sanggup, boleh duduk. Nggak sanggup, boleh berbaring. Nggak sanggup, boleh pakai isyarat. Sholat pakai isyarat masih nggak sanggup, cepat-cepat kita bawa ke Masjid Al-Alim, kita sholatkan sama-sama. Sudah. Innalillahi wa inna ilaihi. Satu, jalankan dengan totalitas dan sepenuh jiwa. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua, ikuti apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi, lagi-lagi sesuai dengan batas kemampuan kita. Dalam hal apa? Saya ingin menyambung saja korelasinya. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Nabi kita adalah nabi yang rahmatan lil alamin. Maka kita umatnya, setiap kita harus jadi umat yang rahmatan lil alamin. Bagaimana caranya? Tebarkan kebaikan kepada siapapun juga, sebagaimana yang dicontohkan dan diajarkan oleh baginda Nabi. Nabi itu bukan cuma mengajarkan, tapi include di dalamnya memberikan teladan dan contoh bagaimana cara menebarkan kebaikan. Misalnya Nabi itu jauh dari punya sifat pendendam. Oi. Nabi itu jauh dari sifat pendendam. Sifat beliau adalah pemurah dan pemaaf. Banyak riwayat yang menceritakan ini. Saya nukil satu saja. Saudara, ini masih periode Mekah. Bagaimana Nabi jauh dari sifat pendendam, justru beliau punya sifat pemaaf. Silakan Pak Haji, sini Pak Haji. Hah? Selamat datang Pak Ketua Pengadilan Kabupaten Sumenebnya. Nggih, Pak Wakil juga ada di sini ya. Nggih. Sampai mana saya ngomongnya tuh? Saya ingin menukil, ini yang harus kita contoh. Memang nggak bisa sekaligus, tapi berusaha setahap demi setahap. Dan saya punya keyakinan kita semua pasti insya Allah akan bisa menyingkirkan sifat dendam di dalam hati kita. Karena Nabi lagi-lagi bukan mengajarkan saja, tapi mencontohkan. Beliau punya sifat pemaaf, pemurah. Waktu di Mekah, Nabi mau ke masjid, diintip oleh orang kafir Quraisy. Dari jauh ini orang sudah lihat Nabi mau ke masjid. Ini orang buru-buru naik ke atas rumahnya, ke atap yang paling tinggi. Nabi lewat di bawah rumahnya itu, diludahi.
Jatuh ludah itu di atas pundak baginda Nabi. Nabi kaget lalu istighfar. Astagfirullah, diludahi orang. Nabi mendongak ke atas. Apa yang terjadi? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi senyum sama yang ngeludahi beliau. Allahu Akbar. Enggak cuma satu kali nih. Besok Nabi lewat situ lagi. Diludahi lagi dari atas. Jatuh di atas pundak Nabi. Nabi istighfar, mendongak ke atas. Lalu senyum sama orang itu. Ini bukti sifat pendendam, sifat benci hanya akan menyengsarakan diri kita saja. Hidup sudah berat, janganlah kita tambah beban berat kita lagi untuk membenci orang lain. Kebencian hanya akan memberatkan langkah kaki kita saja. Gampangnya begini dah. Saudara kesel sama tetangga, kebetulan tetangga saudara yang saudara keseli itu rumahnya dekat pintu masuk gang. Saya yakin saudara kalau mau keluar dari gang muter lewat belakang. Betul apa tidak? Itu contoh yang gampang, memberatkan kaki kita. Hidup sudah penuh dengan beban, jangan bertambah lagi beban kita. Sedikit demi sedikit hilangkan rasa dendam kebencian di hati kita. Nabi dongak ke atas, enggak marah, Nabi senyum. Satu hari Nabi lewat situ enggak ada yang ludahi. Nabi tolah-toleh. Tolah-toleh itu apa tolah-toleh itu? Toleh-tolehan. Celingak-celinguk. Nah. Ditanya sama orang, ya Rasulullah, kenapa lagi celingak-celinguk di sini? Kata Nabi, saya nih kalau lewat sini biasanya ada yang ludahi. Ini kok enggak? Saya kangen sama jigongnya. Kemana itu orang ya? Si fulan barangkali ya Rasul. Mungkin sakit ya Rasul. Sakit? Iya. Nabi terus ke masjid. Selesai sholat di masjid, Nabi enggak langsung pulang, tapi ke rumah fulan yang tiap hari ngeludahin beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sampai depan pintu rumahnya fulan, ya enggak memberikan salam karena yang di dalam masih kafir. Nabi ketuk pintu, tok tok tok. Dari dalam seperti orang lagi meriang, suaranya demam. Siapa di luar? Saya siapa? Saya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintu dibukakan oleh fulan. Fulan langsung memeluk baginda Nabi. Apa yang dia katakan? Ya Rasulullah, bukan main sifat terpujimu. Tiap hari kamu saya ludahi, tiap hari kamu saya caci maki. Kamu enggak dendam, kamu enggak benci. Kamu pemaaf. Abu Jahal bos saya sakit belum nengokin, tapi sampean sudah nengokin lebih dulu. Saksikanlah mulai saat ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam. Nah, saya kembali, hilangkan kebencian sedikit demi sedikit di dalam hati kita. Sebaliknya, tebarkan kasih sayang kita kepada siapapun juga. Saudara, kebencian, permusuhan hanya akan mengikat kaki kita untuk tidak bisa bergerak kemana-mana. Tapi dengan menebarkan kasih sayang kepada sesama, itu membuat langkah kita lebih panjang dan lebih jauh. Ketahuilah, menebarkan kebaikan, manfaatnya akan kembali buat diri kita. Orang itu akan dikenang karena kebaikannya. Betul apa tidak? Orang dikenang akan kebaikannya. Itulah makalah Arab menyatakan innamal mar'u ahadisun ba'dahu. Orang kalau sudah tidak ada, dia akan jadi cerita. Yang kita pengen setelah kita tidak ada, cerita tentang kebaikan-kebaikan kita. Allahu Akbar.
jasadnya boleh berkalang di dalam tanah puluhan tahun, tapi kebaikan-kebaikannya tetap jadi buah bibir orang-orang. Kayak begini nih. Kenapa? Waktu hidup di dunia dia rajin menebarkan kebaikan. Tapi kalau hidup di ini kelurahan apa namanya? Kepanjen ya? Kepanjen. Tapi kalau hidup di Kepanjen jadi Bromo Corah, biang onar, preman, bajingan, tengik, ada tengiknya, mati lalu diomongin orang tentang keburukannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi lihatlah orang yang berbuat baik, ceritanya terhadap mereka cerita yang baik-baik. Bahkan makamnya, kuburannya masih diziarahi orang. Betul apa tidak? Tapi kalau preman, begal, rampok mati, anak kecil lewat kuburannya juga takut. Betul apa tidak? Lagi-lagi amalan kebaikan yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita. Nabi bukan cuma mengajarkan, tapi Nabi mencontohkan. Amalan kebaikan yang kita lakukan segalanya manfaat itu semua buat diri kita. Saudara malam ini datang di Masjid Al-Alim, mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah kebaikan. Inilah pecinta-pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini di sini di akhirat jadi saksi betapa kita cinta kepada baginda Nabi dan menebarkan kebaikan. Salah satu buktinya kita hadir di majelis-majelis ilmu semacam ini. Karena itu manfaatnya akan kembali buat diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara, saya simpulkan, pertama, hidup adalah resiko. Semua ada resikonya, semua ada konsekuensinya. Ketika kita yakin berpegang pada nilai kebenaran, apapun resikonya tak akan terasa berat dalam hidup kita. Kenapa? Kebahagiaan batin. Keyakinan akan melahirkan kebahagiaan batin. Kalau batin sudah bahagia, penderitaan badan sudah tidak lagi terasa. Yang kedua, tebarkan sebagai bentuk wujud bukti bahwa kita umat baginda Nabi, umat yang rahmatan lil alamin, dengan tebarkan nilai-nilai kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudara mau menebarkan kebaikan? Oh, udah mulai ngantuk yang jawab 30 orang. Saudara-saudara mau menebarkan kebaikan? Mau jadi umat yang rahmatan lil alamin? Saya tes nih menebarkan kebaikan. Malam ini Bapak Ibu saudara-saudara mau ikut bersedekah? Bawa uang? Berapa? Goceng. Nah, kita orang Kepanjen tahulah yang namanya sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul atau tidak? Bapak Ibu, saya titip pesan mulai malam ini dan seterusnya. Kalau kita melakukan amalia sedekah lagi, niatkan pahala sedekah itu kirim buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Tanpa mengurangi pahala kita, pahala itu akan sampai kepada mereka yang sudah wafat dan mereka sangat mengharapkan kiriman kita. Ibu bapak kita yang sudah wafat, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mereka sudah tidak lagi bisa berbuat kebaikan. Mudah-mudahan mereka semua mendapat nikmat kubur, amin. Tapi kalau takdirnya mereka dapat siksa kubur, yang bisa meringankan siksa kubur kita, mereka adalah doa dari kita,
dan kiriman pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Tanpa mengurangi pahala kita, kirimkan, niatkan pahala itu buat mereka. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah yang pahalanya buat mereka, terbuka pintu rahmat Allah, kubur keluarga kita Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Bentuk dari birrul walidain kita sebagai seorang anak kepada orang tua kita. Terima kasih kepada para tokoh masyarakat di Kepanjin dan DKM Masjid Al-Alim, teman-teman juga dari DKM Masjid Nur Aqsa, kemudian dari Bani Hakim dan Masjid Al-Ikhlas. Selama 3 hari 5 acara saya muter. Kawan-kawan DKM inilah yang setiap pengajian selalu mendampingi saya, mengawal saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan teman-teman dari Yayasan Cinta Darud Dakwah. Yayasan ini yang mempelopori saya muter 3 hari di Sumeneb, dipimpin oleh Ustadz Hardi, dibina oleh Ustadz Restu. Kami sedang mengusung satu program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Ini program bukan program hayalan, tapi program kenyataan. Kenapa? Indonesia jumlah penduduknya 285 juta orang. Islam agama terbesar di Indonesia, jumlah kita 87%. Kira-kira 225 juta orang di Indonesia itu beragama Islam. Dari Aceh sampai Papua termasuk Sumeneb, Madura. 225 juta orang. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Kita nih umat Islam kalau mau bergandengan tangan, bahu membahu, saling membantu, rasa-rasanya 1 juta penghafal Al-Quran akan bisa terrealisasi di negara kita Indonesia. Sekarang nih penghafal terbanyaknya masih Palestina. Mudah-mudahan dengan program-program seperti ini nggak perlu waktu lama Indonesia jadi terbanyak penghafal Qurannya. Dan salah satu penghafal itu adalah anak keturunan kita semua. Amin. Ya